mengenai nilai-nilai modernisasi beragama dan bela negara. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini itu sangat relevan dengan isu-isu yang terjadi di negara kita nih, yaitu apa? Anti kekerasan. So, let's get started. Nah, tadi kan temanya tentang moderasi beragama ya. Nah, apa sih modernisasi beragama itu? Oke, jadi apa sih itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah konsep yang menekankan pentingnya toleransi, kebersamaan, dan keharmonisan dalam beragama. Nah, ini berarti moderasi beragama ini dapat menghindari ekstremisme dan radikalisme yang dapat memicu adanya konflik dan juga kekerasan. Nah, kalau dalam Islam, moderasi beragama ini diwujudkan melalui konsep wasatiyah, yaitu jalan tengah yang menghindari ekstremisme dan juga radikalisme. Kalau misalnya, tadi kan topik kita kan tentang anti kekerasan nih. Kira-kira kekerasan itu apa sih? Nah, jadi kekerasan adalah tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau emosional pada orang lain nih. Kekerasan juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk loh, seperti kekerasan fisik, verbal, ataupun mental. Berarti ada banyak banget ya macamnya kekerasan itu. Benar banget. Dalam Islam, kekerasan juga dianggap sebagai tindakan yang terlarang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, tadi kan sudah dijelasin tuh kekerasan itu apa. Nah, kekerasan itu banyak loh jenisnya. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan contoh-contoh dari kekerasan itu sendiri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau kekerasan itu ada 3, yaitu kekerasan fisik, verbal, dan juga mental. Nah, kita di sini akan menjelaskan nih contoh-contoh apa saja sih dari kekerasan itu yang mungkin teman-teman semua tuh baru berpikir, oh ternyata fenomena-fenomena yang sering kita lihat ini termasuk dari kekerasan tersebut. Nah, yang pertama itu kekerasan fisik. Apa aja sih contoh dari kekerasan fisik? Nah, contoh-contoh dari kekerasan fisik apa aja sih? Yang pertama adalah pemukulan atau penyerangan. Nah, teman-teman mungkin kalau misal kalian masih remaja-remaja, pasti kalian sering lihat kan yang namanya tawuran antar pelajar. Nah, di dalam tawuran itu pasti setiap siswa saling adanya pukul-memukul, mau itu menggunakan tangan maupun dengan senjata-senjata yang lainnya. Nah, itu termasuk ke dalam kekerasan fisik ya teman-teman. Yang kedua adalah pembunuhan dan penganiayaan. Teman-teman semua pasti sering banget nih lihat di berita-berita di televisi. Pasti sering mendengar adanya pembunuhan di kota ini, ataupun mungkin di sekitar rumahnya teman-teman. Nah, ini adalah termasuk dari kekerasan fisik. Karena apa? Karena kekerasan ditimbulkan atau kegiatan ditimbulkan itu bisa merenggut nyawa seseorang gitu. Itu termasuk kekerasan fisik ya. Setelah kekerasan fisik, ada juga loh kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu ada 2, yaitu kekerasan verbal langsung dan tidak langsung. Nah, kalau kekerasan verbal langsung itu seperti kita menyebut nama panggilan yang tidak sopan atau menghina sama lain, terus mengucapkan kata-kata kasar atau umpatan, terus menyerang dan merendahkan seseorang berdasarkan penampilannya, menghina atau merendahkan pekerjaan atau suatu pencapaian seseorang, dan juga menyebarkan gosip yang tidak benar atau fitnah yang merugikan. Nah, yang kedua, kekerasan verbal yang tidak langsung. Seperti apa sih? Contohnya seperti mengabaikan atau tidak memperhatikan seseorang, memberikan perintah atau instruksi dengan nada kasar, menggunakan bahasa yang merendahkan, atau menghina dalam komunikasi berjenis, misalnya seperti di SMS, media sosial, IG, TikTok, dan media sosial yang lainnya. Dan juga seperti kita menyebarluaskan informasi palsu atau fitnah tentang seseorang. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari kekerasan verbal. Oke, yang ketiga yaitu kekerasan mental. Nah, kekerasan mental ini kita ada mengambil 2 contoh, yaitu yang pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga dan mengucapkan kata-kata kasar terhadap sama. Oke, setelah kita membahas apa saja kekerasan, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menangani kekerasan tersebut. Yang pertama adalah prioritaskan keselamatan. Jika kalian berada di lingkungan yang terancam, maka keselamatan kalian adalah yang pertama. Lalu yang kedua yaitu cari bantuan profesional. Kalian bisa cari bantuan kepada psikolog maupun ke pihak yang berwajib. Dan yang ketiga yaitu mendokumentasikan. Jika kalian termasuk korban, maka kalian lebih baik untuk mendokumentasikan hal tersebut supaya ada bukti yang kuat. Nah, langkah selanjutnya yaitu menjaga mental kalian dengan cara jangan terlalu memikirkan hal tersebut dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, jangan suka menyalahkan diri sendiri. Ingat bahwa kekerasan bukanlah sepenuhnya kesalahan korban. Nah, anti kekerasan juga dibahas
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadun innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan ayat yang menganjurkan kita tentang penyelesaian konflik dengan damai yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 199. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf karena perintahlah orang-orang pada yang makruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Oke, selanjutnya perintah larangan dalam kekerasan. Perintah larangan kekerasan juga dibahas dalam ayat suci Al-Quran, yaitu pada surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultan dan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, yaitu membunuhnya, melainkan dengan sesuatu alasan yang benar menurut syariat. Selanjutnya, ayat-ayat ini juga yang mengingatkan akibat dari kekerasan, yaitu surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Yang artinya, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Shadaqallahul azim. Nah, berikut adalah ayat-ayat yang berkesinggungan dengan anti kekerasan nih. Kita sebagai umat muslim wajib mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam ayat suci Al-Qur'an. Jadi, mari kita wujudkan anti kekerasan dalam kehidupan kita. Kita harus menghormati hak hidup orang lain dan mempromosikannya kedamaian. Sekian dari podcast Islami kita, yaitu Davina dan Divana. Terima kasih telah menyimak podcast kali ini dan nantikan podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.